Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalaman daimaini mutalazimaini fid darissalam. Qala rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat ibu-ibu wali murid PAUD Wijaya Kusuma, kepada yang terhormat ibu-ibu majelis guru PAUD Wijaya Kusuma, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur bila Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah lah kita semuanya alhamdulillah masih diberi kesehatan berupa jasmani maupun rohani, sehingga pagi ini kita sama-sama berkumpul di PAUD Wijaya Kusuma yang sangat kita cintai ini. Sehat semuanya. Kedua kalinya sholat berserta salam malah sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita baca sholawat, insya Allah yang kita harapkan dan kita idam-idamkan kelak di yaumil mahsyar nanti kita sama-sama mengharap syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, kenapa kita diadakan program 0 sampai 5 tahun? Diharapkan untuk mengantarkan putra-putrinya ke PAUD Wijaya Kusuma. Ada apakah dia? Ada program PAUD HI. Jadi dengan kegiatan ini kita awali, kita mulai, insya Allah pertama kuncinya harus sabar dan ikhlas, dikarenakan masih kecil untuk apa disekolahkan? Kalau yang masih awam pasti ada pertanyaan. Maka dari itu yang diajari adalah mamanya. Mudah-mudahan dengan langkah kita, niat kita, insya Allah Allah ridhoi, Allah berkahi. Kelak di hari nanti putra putri kita insya Allah menjadi putra putri soleh dan solehah, taat kepada agama, patuh kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Yuk kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Senangnya di pagi ini kami PAUD Wijaya Kusuma berkumpul sering bersama, cara mendidik putra putri kita. Mau makan bacalah doa, sesudah makan selalu pendidikan kita lakukan, Al-Quran kita agungkan, ajari sholat sepanjang hayat, semoga selamat dunia akhirat, mengharap dan selalu berdoa putra putri soleh solehah.
mengharap dan selalu berdoa. Putra soleh dan solehah, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa agama. Udah apa semuanya, Bu? Kalau masih ada yang belum hafal, nggak apa-apa, dihafalkan lagi. Insya Allah bulan depan sudah hafal. Jadi sebelum mereka masuk PAUD, informal adalah tanggung jawab emak-emaknya. Oke, sanggup? Insya Allah sanggup. Dikarenakan yang paling dekat dengan anak adalah ibunya. Kalau waktu senggang mau tidur, biasakan baca doa sebelum tidur. Yang baca mamanya, anaknya biar mendengarkan. Bangun tidur, mau makan, sesudah makan, mau mandi, sesudah mandi. Sanggup? Insya Allah sanggup. Cerdaskan putra putri kita, ajari anak-anak kita di bidang agama. Insya Allah mulai dari sejak dini. Betul apa betul? Sulit apa gampang? Sulit apa gampang? Kalau toh sudah dilakukan, insya Allah nggak sulit. Yang sulit itu belum dicoba. Insya Allah berani mencoba pasti bisa. Anak yang umur 0 sampai 1 tahun biasanya dia udah pandai mendekat apabila udah dipanggil. Ada enggak yang udah kayak gitu? Nah, dipanggil namanya dia merespon, datang. Alhamdulillah. Bertepuk dengan mengambil benda dengan ibu jari. Ada? Bertepuk tangan salam. Ada. Membuka tutup mainan. Duduk sendiri tanpa dibantu. Bisa, Mbak? Bisa. Mengeluarkan suara yang 3 berbeda. Bisa? Insya Allah bisa. Jadi anak-anak kita ini ibaratnya apa, Bu? Aset. Aset. Keluar dalam keadaan putih dan suci. Insya Allah yang mewarnai adalah ibunya. Informal, Nah, di lingkungan itu yang paling menentukan. Kalau di sekolah cuma berapa jam. Jadi yang menentukan paling utama adalah ibunya. Tugasnya mengandung, melahirkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di PAUD Wijaya Kusuma dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita sama-sama mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Wali murid PAUD Wijaya Kusuma yang saya hormati, terima kasih sudah dapat hadir memenuhi undangan kami dalam rangka menjalankan PAUD HI, di mana di sini kita akan membahas yaitu KKA. Apa itu KKA, Bu?
baca. Nah, di sini kita akan membahas tentang anak usia 1 sampai 2 tahun. Coba Bu, dibaca apa aja kemampuan anak di usia 1 sampai 2 tahun atau 13 bulan sampai 24 bulan. Coba Kak dibaca. GK, bukan, yang itu. Ya. Yang GK gitu. Coba. Ya. Baca Mbak. 13 bulan berjalan sendiri. Coba Mbak dibaca. Apa aja yang bisa dilakukan anak di usia 12 bulan sampai 24 bulan? Ya, terus apa lagi Bu? Ya, terus sampai 24 bulan. Menendang. Menendang bola tanpa berpegangan. Ada anaknya yang bisa menendang bola tanpa berpegangan? Sudah. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu yang datang di sini pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang pintar, benar? Pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang hebat, betul? Pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, betul? Pertanyaannya, sudahkah Anda semua menjadi orang tua hebat? Belum. Saya yakin dan percaya di luar desa Rambah Muda, seluruh orang tua demi kenyamanan dirinya, demi kenyamanan keluarganya di rumah memberikan HP untuk anaknya. Tapi di luar, di sini saya nggak tahu sama atau tidak. Tidak. Alhamdulillah kalau tidak, semoga hanya di luar sana yang memberikan HP kepada anaknya. Sebenarnya yang merusak akhlak dari anak-anak kita semua itu kita sendiri. Ayo ibu-ibu, coba kita kurangi main HP dalam waktu yang lama kepada anak. Karena biasanya anak-anak yang bermain HP dalam jangka waktu yang lama pasti dia sakit, saya sudah bisa jamin. Dia sakit telinga, dia sakit mata, dia sakit motoriknya. Kenapa? Karena anak yang bermain HP biasanya dia tidak mau dipanggil, betul? Tidak mau disuruh, betul? Betul. Mau mengurangi HP kepada anaknya, Bu? Biasanya nih, kalau anak usia 1 sampai 2 tahun itu sudah bisa berbicara? Sudah, alhamdulillah. Tapi biasanya yang mengajarkan doa-doa kepada anaknya itu sedikit, benar? Yang diajarkan hanya doa makan, betul? Betul. Padahal indera pendengaran anak-anak itu sangat kuat. Contohnya seperti mau tidur, ibunya selalu mengajarkan doa tidur, surat pendek, ayat kursi, itu bisa Bu. Kalau tidak percaya, coba buktikan. Dari hari ini, usianya berapa? 2 tahun. Ibunya selalu membacakan ayat kursi kepada anaknya sebelum tidur. Ini sebelum tidur ya Bu, selalu. Nanti pas dia usia PAUD, saya jamin dan percaya anak ibu pasti bisa membaca ayat kursi. Kalau tidak percaya, coba. Berapa usia PAUD Bu? 5 sampai 6 tahun. 4 sampai 5 tahun. Usia PAUD itu 4 sampai 5 tahun. Buktikan bicara saya asal ibu melakukannya setiap sebelum tidur. Ibu yang membaca, tidak harus anaknya ya Bu, karena anak biasanya malas. Anak malas untuk membacanya, dimana anak itu hanya mendengarkan dan biasanya apa yang didengar anak itulah yang diucapkan. Ibunya ngomong kasar sama bapaknya, ditirukan sama anaknya. Bapaknya ngomong kasar sama ibunya, ditirukan sama anaknya. Betul? Betul. Anak usia 2 tahun sudah bisa baca surah Al-Fatihah, Bu? Seharusnya bisa. Pengalaman saya bukan mau membanggakan diri, tapi paling tidak itu bisa jadi motivasi ya Bu. Anak 2 tahun itu sudah bisa membacakan surah Al-Fatihah asalkan dari bayi ibunya sudah mengajarkan kepada anak. Anak tidak bisa Bu ngomong auzubillahi minas, nggak bisa Bu. Anak cuma
karena sering dibacakan pendek ya Bu ya. Nah, sekarang saya minta untuk ayat kursi dibacakan. Saya yakin nanti dia usia PAUD pasti sudah bisa. Sanggup Bu? Sanggup. Nah, saya punya satu lagu Bu. Di sini lagunya tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa Bu? 6. Ada 6. Apa aja yang pertama? Iman kepada Allah. Oh, yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada firman Allah. Yang keempat? Iman kepada Rasul. Yang kelima? Iman kepada Hari kiamat. Yang keenam? Iman kepada qada dan qadar. Kenapa saya ambil rukun iman? Karena rukun iman itu adalah percaya kepada Allah, di mana kita mengajarkan kepada anak untuk percaya kepada Allah. Kita ajarkan kepada anak bahwa kita adalah ciptaan Allah. Jika seandainya anak bertanya, Allah itu di mana? Allah itu ada di hati. Kita ajarkan kepada anak bahwasanya kita semua adalah ciptaan Allah. Saya punya lagunya Bu, nanti diajarkan kepada anak ya. Rukun iman 6 perkaranya. Yang pertama iman pada Allah. Yang kedua pada malaikat. Yang ketiga pada kitab Allah. Yang keempat pada Rasul Allah. Yang kelima pada hari kiamat. Yang keenam pada qada dan qadar. Itu semua wajib kita percaya. Itu semua wajib kita percaya. Siap untuk jadi ibu hebat Bu? Siap. Siap punya anak yang hebat? Siap. Karena anak yang hebat, anak yang pintar, ada orang tua yang hebat yang mendidiknya. Betul? Betul. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Sekolah PAUD Wijaya Kusuma dalam rangka Parenting PAUD HI. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua PAUD Wijaya Kusuma, yang saya hormati ibu-ibu wali murid yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu wali murid yang telah hadir dalam acara parenting PAUD HI pada pagi hari ini. Saya mau nanya sebelumnya sama ibu-ibu, udah tahu nggak artinya parenting itu apa? Belum. Parenting itu adalah pola asuh orang tua terhadap anak. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit pola asuh terhadap anak usia 2 sampai 3 tahun. Biasanya anak umur 2 sampai 3 tahun itu ya Bu, biasanya itu udah mulai instruksi sederhana. Instruksi itu apa? Instruksi itu perintah. Contohnya, masukkan mainan ke dalam keranjang. Kan anak-anak itu habis mainan, kan serak-serak. Masukkan mainannya ke keranjang lagi. Itu nggak bisa gitu Bu. Kita itu mengajak anak, ayo nak, masukkan mainannya ke keranjang lagi. Ayo, mengajak, bahasanya itu mengajak. Mengajak itu kita juga mencontohkan Bu. Mencontohkan mainan itu
kita taruh ke keranjang, otomatis nanti anak itu ikut masukkan mainan itu ke dalam keranjang. Karena anak usia 2-3 tahun itu masa-masanya mencontoh tindakan orang tuanya dan kata-kata orang tuanya. Makanya sebelumnya memang sudah disampaikan Bu Irma, kalau mau anaknya itu pintar, baca surat-surat pendek, baca ayat-ayat pendek, baca doa-doa, itu tuh orang tuanya itu harus bisa dulu, harus mencontohkan. Kayak mau tidur, walaupun anak usia 2-3 tahun kayaknya nggak mendengar ya kan Bu, kita aja yang baca. Kayak mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tiap hari pasti bisa Bu lama-lama. Kayak baca surah Al-Fatihah, kayaknya itu umur 2 tahun belum bisa ini, anaknya masih ya belum bisa lah kayaknya gitu kan. Tapi itu bisa Bu, anak itu semua bisa, cuman ada yang mohon maaf lambat, ada yang cepat. Kalau yang cepat 1 kali 2 kali udah langsung bisa anak itu. Kalau yang mohon maaf lambat 1 kali nggak bisa, 2 kali, 5 kali pun belum bisa, 10 kali terus sampai anak itu bisa baca-baca Al-Fatihah mau tidur, baca ayat kursi. Kayaknya anak umur 2 tahun kayaknya alah nggak mungkin bisa gitu kan Bu, kayaknya nggak mungkin. Tapi mungkin Bu, bisa, pasti bisa. Asalkan kita ikut membaca anak itu mendengar, nyerap dianya. Besok waktu dianya udah bisa ngomong jelas, dia itu pasti ingat apa yang dibaca sama mamanya. Itu tuh dia ingat, jadi dia itu bisa. Anak usia 2-3 tahun itu secara emosi mulai muncul keras hatinya anak. Kalau sekarang dia biasanya dibilang orang itu oh mulai bandel ya gitu kan. Ya sebetulnya bukan bandel Bu, dia itu mulai merasa keinginannya yang besar itu ingin dipenuhi. Nah, itulah tugas orang tua, memberi batasan, melatih anak untuk tahu apa keinginan yang boleh dituruti sama yang nggak boleh dituruti. Contohnya, kayak anak itu pilek, dia itu mau minum es, batuk atau demam, dia itu mau minum es. Kita jelaskan, batuk nak, pilek nak, demam itu nggak boleh minum es. Dia pasti itu ngeyel. Ada yang sampai nangis jerit-jerit, ada yang sampai gloseran di tanah ya Bu. Ya ada kan anaknya kayak gitu. Ada, anak saya sendiri juga gitu. Nggak diturutin itu gloseran, nangis jerit-jerit. Terus sikap kita sebagai orang tua itu kayak mana? Ada 2 pilihan. Anak nangis dituruti, sama anak nangis itu nggak dituruti karena ada penyebabnya, karena mengganggu kesehatannya. Atau kalau anak minta mainan, anak umur 2 tahun kan belum boleh main tembak-tembakan kan Bu. Dianya minta tembak-tembakan karena nampak kakak-kakaknya main tembak-tembakan. Itu kan belum boleh. Nah itu kan masih terbatas kan. Itu kalau kita turuti dianya nangis, ya anak itu kita itu menyampaikan kepada anak, orang tua itu menyampaikan pesan kepada anak, oh aku nangis aja lah biar dituruti, kayak gitu. Jadi tidak semua keinginan anak itu semuanya harus dituruti. Besok besarnya kalau dianya minta sesuatu nggak dituruti, nangis, ada yang nangis, ngambek, gitu kan Bu, mutung, gitu kan? Itu karena apa-apa semua minta sikit ini diturutin. Biarlah anak itu belajar, berpikir gimana ya caranya biar aku itu dapat ini, entahnya menabung,
menyisihkan duit jajan. Gitu ya Bu ya. Untuk anak usia 2 sampai 3 tahun. Kalau lagi waktu senggang, lagi masak pun bisa Bu. Masak kan anak mainan di samping kita kan. Ya kita nyanyi-nyanyi aja. Kita sampaikan kita mau anak kita itu bisa rukun Islam. Kayak mana caranya? Pakai nyanyian. Anak-anak itu seneng kalau kita ngomong itu pakai nyanyian. Kayak rukun Islam ya Bu ya. Katakan rukun Islam yang pertama. Anak itu jawabnya syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wus, wus. Kan anak seneng itu wus, wus gitu. Terus kita mau lagi anak kita pinta bisa nama-nama malaikat. Ada itu lagunya. Ayo Bu, semua ikutan ya Bu ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi kita kesehatan baik rohani maupun jasmani, sehingga kita dapat berkumpul di PAUD Wijaya Kusuma dalam rangka menjalankan PAUD HI. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Ibu Wali Murid yang terhormat, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara kita dalam rangka menjalankan PAUD HI. Nah, di sini kita akan membahas untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Poin pertama yaitu mengajarkan anak menggambar berbagai bentuk. Yang kedua, mengajarkan anak memisahkan benda yang berbeda berukuran. Di umur 3 sampai 4 tahun itu sangat cepat tanggap. Bisa dibilang umur emas bagi anak. Jadi, kita sebagai orang tua harus semangat mengajarkan hal-hal baru untuk putra-putri kita. Bisa kita ajak bermain sambil belajar, seperti belajar menggambar. Kita latih motorik anak, seperti membuat bentuk telur, bulat kecil, bulat besar, atau garis panjang, garis pendek. Di situ kita sudah mendapat dua poin dari belajar menggambar bentuk sekaligus membedakan ukuran. Dan masih banyak barang di rumah yang bisa kita buat untuk media belajar anak. Dan yang terakhir, mengajarkan anak berpakaian lengkap. Saya mau tanya Bu, anaknya kira-kira sudah pada bisa pakai baju sendiri? Sudah, alhamdulillah sudah bisa. Nah, supaya lebih semangat lagi, saya punya satu lagu. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Awalnya muncul kepalaku
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di PAUD Wijaya Kusuma dalam rangka parenting untuk terwujudnya PAUD HI yang insya Allah akan kita laksanakan akhir bulan ini. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bakas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat ya Bu menjadi ibu-ibu yang hebat. Insyaallah. Insyaallah. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau belajar menjadi ibu-ibu yang mengurus anak usia 4 sampai 5 tahun. Jadi kita menjadi orang tua ini kan lumayan berat ya Bu ya, mendidik anak 4 sampai 5 tahun itu waktunya anak-anak kita tuh udah bisa apa, ya kan? Kita harus menjadi orang tua yang siap siaga. Misalnya 4 tahun ini anakku udah bisa apa ya? Udah 5 tahun, nanti harusnya ada peningkatan, ya kan? Jadi 4 sampai 5 tahun ini anak-anak itu harus udah bisa semacam merangkai cerita. Misalnya kita tanya anak kita sepulang sekolah kan, Adek tadi di sekolah ngapain? Nah dijawab sama anaknya. Besoknya lagi kita tanya, Adek tadi main sama siapa di sekolah? Jadi beda-beda lagi pertanyaannya, jangan itu-itu aja biar kosakata anak itu semakin banyak dan berkembang. Terus selain itu, selain banyak bicara, kita juga biasakan memberi perintah kepada anak. Perintahnya bukan cuma satu, kalau bisa 3 tingkatan. Misalnya kita lagi nonton TV sama anak kita, Adek tolong bawa, misalnya di depan kita ada cangkir kan, bawa cangkir ini ke dapur. Setelah itu ambilkan ibu sapu bawa ke sini ya Dek. Nah, gimana respon anak kita? Udah bisa apa belum? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Setelah itu, selain tepuk wudhu, Baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga terakhir kaki, lalu berdoa. doa mau wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Apa semuanya Bu ya? Oke, setelah wudhu ajarkan anak kita untuk sholat. Enggak apa-apa anaknya misalnya sujudnya belum benar, misalnya sujudnya masih selonjor, enggak apa-apa. Yang penting dibiasakan anaknya untuk sholat. Selain nyuruh anaknya, mama bapaknya juga sholat. Jangan nyuruh anaknya, Dek pergi sholat, mamanya main HP, ya kan? Oke, sekarang kita mau nyanyi ngajak anaknya sholat. Yuk, 1, 2, 3. Sayang, anakku sayang, mari kita sembahyang. Sayang, anakku sayang, mari kita sembahyang. 5 waktu sehari semalam, sujud pada ilahi Rabbi. 5
yang berbakti kepada nusa dan bangsa dan agama. Dan jangan lupa ibu-ibu anak-anaknya dibawa ke imunisasi setiap bulannya untuk cek kesehatan anaknya, ya kan, biar anaknya terhindar dari stunting. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga diberkahi pertemuan kita hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Thank you.